Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita kembali membahas mengenai soal trigonometri. Di sini kita bahas dua soal tentang aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal pertama ini menentukan jarak ujung tangga dan permukaan tanah, dan yang kedua bagaimana cara menentukan tinggi menara. Kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah tangga memiliki panjang 6 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok rumah dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap tanah. Jarak antara ujung tangga dan permukaan tanah adalah. Jadi cara menentukannya kita ilustrasikan terlebih dahulu gambarnya seperti apa. Jadi ada sebuah tangga, misalkan ini tangganya. Tangga ini nyender ke sebuah dinding ya, tembok rumah. Ini misalkan tembok rumahnya. Ini tanah di bawah. Ini tangganya yang miring ya. Tangga ini panjangnya 6 meter katanya 6 meter. Berarti di sini kita dapatkan sudut siku-siku ya. Terus membentuk 60 derajat terhadap tanah. Berarti antara tangga dan tanahnya membentuk 60 derajat. Yang ditanyakan itu jarak antara ujung tangga ke permukaan tanah. Jadi kalau di gambar itu yang ditanyakan itu ini tinggi tinggi dari ujung tangga ke permukaan tanah ini. Jadi tinggi vertikalnya berapa? Kita mengerjakannya dengan konsep dasar dari trigonometri. Di sini diketahuinya adalah 6 meter itu kan tangga. Tangga ini miring, berarti sisi miringnya 6 meter. Dan kita sudah punya sudut 60 derajat. Maka untuk menentukan tinggi tangga atau Y, kita ibaratkan Y, berarti kita gunakan aturan sin. Karena kan sin itu sisi depan dibagi sisi miring. Maka sin 60 derajat itu sama dengan sisi depannya Y per 6 meter per 6. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 sama dengan Y per 6. Sehingga Y atau jarak antara ujung tangga dengan tanah itu sama dengan setengah akar 3 dikali 6. Sama dengan 6 dibagi 2 itu kan 3. Jadi 3 akar 3 meter. Jadi jawabannya adalah 3 akar 3 itu C. Soal yang kedua. Seorang anak dengan tinggi 160 cm berdiri di depan menara dan melihat puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Ia lalu berjalan sejauh 20 meter mendekati menara dengan sudut elevasi 60 derajat. Maka tinggi menara adalah. Untuk menyelesaikannya dengan mudah, kita ilustrasikan dulu dalam bentuk gambar. Jadi ada seorang anak setinggi 160 cm. Di sini ada anak tingginya 160 cm atau 1,6 meter. Dia berdiri di depan menara dan melihat puncak menara. Berarti ada menara. Misalkan ini menaranya. Berarti di sini ada tanah. Anggap saja tanahnya datar terhadap anak. Dia melihat menara itu dengan sudut elevasi 30 derajat. Artinya melihatnya kan dari mata bukan dari kaki. Jadi ke puncaknya dia melihat dari matanya dengan sudut elevasi 30 derajat. Ini kita garis lurus acuan terhadap matanya. Katanya ini 30 derajat. Lalu dia berjalan sejauh 20 meter. Berarti mendekati menara 20 meter. Ini 20 meter. Dengan sudut elevasi 60 derajat. Dan sudut elevasinya berubah menjadi 60 derajat. Ditanyakannya tinggi menara tersebut adalah. Berarti misalkan tinggi menara terhadap acuan dia yang melihat itu Y ya. Sedangkan kan di sini acuan dia melihat terhadap tanah itu berarti tinggi dia 1,6 meter. Misalkan setelah dia bergerak, jaraknya itu menjadi X. Maka dapat kita tentukan dengan konsep dasar dari tangan. Karena di sini yang ditanyakannya sisi depan, yang diketahuinya sisi samping. Jadi tidak melibatkan sin dan cos. Kalau sin dan cos itu harus melibatkan sisi miring.
Kita punya dua sudut 60 dan 30. Berarti gunakan tangan. Titik tangan 60 derajat. Ini kan sama dengan sisi depannya itu Y. Sisi dekatnya atau sisi sampingnya adalah X. Maka Y per X. Dan tangan 30 derajat. Sisi depannya adalah sama juga dengan Y ya. Sisi sampingnya berarti X ditambah 20. Tangan 60 itu akar 3. Berarti akar 3 sama dengan Y per X. Tangan 30 sepertiga akar 3 atau kita tuliskan akar 3 per 3. Ini sama dengan Y per X plus 20. Tinggal kita kali silang, makanya Y kali 1 itu Y. Maka nilai Y sama dengan akar 3 kali X, berarti akar 3X. Yang ini juga sama, kita kalikan silang. 3 kali Y berarti 3Y itu sama dengan akar 3 dikalikan dengan X tambah 20. Tinggal kita substitusikan persamaan 1 terhadap persamaan kedua. Y-nya diganti dengan akar 3X. Berarti di sini 3. Y-nya jadi akar 3X. 3X itu sama dengan, ini kita distribusikan akar 3 kali X berarti akar 3X. Akar 3 kali 20 berarti plus 20 akar 3. Tinggal kita pindah ruaskan berarti 3 akar 3X min akar 3X itu sama dengan 20 akar 3. Sehingga kita dapatkan 2 akar 3X dikurangi akar 3X itu kan di sini angka 1 ya, angka 1. 3 kurangi 1 itu kan 2, berarti 2. 2 akar 3X sama dengan 20 akar 3. Berarti nilai X-nya sama dengan 20 akar 3 dibagi dengan 2 akar 3. Itu sama dengan, ini kan akar 3 habis. 20 dibagi 2, 10. Berarti nilai X-nya ini sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan itu kan tinggi dari menara. Tinggi menara itu berarti tinggi menara adalah Y ditambah 1,6. 1,6 itu kan tinggi dari anak. Untuk mencari Y, kita erat kaitannya dengan hubungan dengan X ya. Jadi menggunakan tangan kembali. Jadi kita bisa menentukan dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Yang mudah itu kan dari persamaan pertama. Bahwa dari sini langsung nih. Akar 3 sama dengan Y per X. Berarti akar 3 sama dengan Y per X-nya itu kan 10. Berarti Y per 10. Berarti nilai Y-nya sama dengan akar 3 kali 10. Berarti 10 akar 3. Sehingga tinggi menaranya sama dengan Y-nya 10 akar 3 ditambah tinggi anaknya berarti 1,6. Ini meter. Jawabannya 10 akar 3 tambah 1,6 meter itu yang B.